Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armayanti, NIM 23172088, Prodi Pendidikan Jasmani, kelas A angkatan 23. Nah, baik, kali ini saya akan menjelaskan materi penjas adaptif, yaitu mengenai penyebab, cara pengelolaan dan aktivitas yang disarankan dan dihindari penyakit jantung koroner. Nah, penyakit jantung koroner PJK adalah kondisi medis yang terjadi ketika pembuluh darah yang menyuplai darah ke otot jantung, yaitu arteri koroner, mengalami penyempitan atau penyumbatan. Penyumbatan ini umumnya disebabkan oleh penumpukan plak lemak di dinding arteri, suatu proses yang dikenal sebagai aterosklerosis. Akibat dari penyempitan ini adalah berkurangnya aliran darah dan oksigen ke jantung yang dapat mengakibatkan kerusakan pada otot jantung dan berpotensi menyebabkan serangan jantung. Yang pertama itu penyebab. Penyakit jantung koroner biasanya dipicu oleh beberapa faktor risiko. Antara lain, yang pertama itu merokok, meningkatkan kerentanan arteri terhadap kerusakan. Yang kedua, diet tidak sehat. Konsumsi tinggi lemak jenuh dan gula dapat mempercepat pembentukan plak. Yang ketiga, tekanan darah tinggi menyebabkan kerusakan pada dinding arteri. Yang keempat, kolesterol tinggi. Kadar kolesterol LDL yang tinggi berkontribusi pada penumpukan plak. Yang kedua itu gejala. Gejala penyakit jantung koroner dapat bervariasi, tetapi beberapa yang umum meliputi. Yang pertama itu nyeri dada atau anginan. Rasa sakit atau tekanan di dada sering kali terasa saat beraktivitas fisik atau stres. Yang kedua, sesak napas. Sesak napas terjadi ketika jantung tidak mendapatkan cukup oksigen. Keringat dingin dan kelemahan dapat muncul bersamaan dengan nyeri dada. Yang kelima, mual dan pusing. Dapat beberapa kasus gejala ini juga bisa terjadi. Yang ketiganya itu komplikasi. Jika tidak ditangani, PJK dapat menyebabkan komplikasi serius seperti serangan jantung, infark miokard yang terjadi ketika aliran darah ke bagian tertentu dari otot ke jantung berhenti sepenuhnya. Ini bisa mengakibatkan kerusakan permanen pada otot jantung dan bahkan kematian. Yang keempat itu penanganan. Pengobatan untuk penyakit jantung koroner dapat meliputi perubahan gaya hidup, penggunaan obat-obatan untuk mengontrol faktor risiko seperti kolesterol dan tekanan darah, serta prosedur medis seperti angioplasti atau pemasangan stent untuk membuka arteri yang tersumbat. Diagnosis dini melalui pemeriksaan rutin sangat penting untuk mencegah perkembangan lebih lanjut dari penyakit ini. Penyebab penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner atau PJK disebabkan oleh penyempitan dan penyumbatan arteri koroner yang mengalirkan darah kaya oksigen ke otot jantung. Penyebab utama dari kondisi ini meliputi, yang pertama itu penyebab utama. Terbagi lagi. Yang pertama itu aterosklerosis. Proses penumpukan plak lemak, kolesterol dan zat buangan lainnya di dinding arteri yang menyebabkan arteri menyempit dan mengeras. Yang kedua itu merokok. Nikotin dan bahan kimia dalam rokok dapat merusak dinding pembuluh darah dan meningkatkan risiko pengumpalan darah. Yang ketiga, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Hipertensi yang tidak terkontrol dapat merusak arteri dan mempercepat aterosklerosis. Yang keempat, kolesterol tinggi.
Kadar kolesterol LDL, kolesterol jahat, yang tinggi berkontribusi pada pembentukan plak di arteri koroner. Yang kelima, diabetes. Kadar gula darah yang tinggi dapat merusak dinding pembuluh darah, meningkatkan risiko aterosklerosis. Nah, yang keduanya itu faktor risiko tambahan. Terbagi lagi menjadi yang pertama, obesitas. Kelebihan berat badan dapat meningkatkan tekanan darah dan kadar kolesterol serta risiko diabetes. Yang kedua, kurang aktivitas fisik. Nah, gaya hidup sedentari dapat memperburuk kondisi jantung dengan meningkatkan penumpukan plak. Yang ketiga, usia dan jenis kelamin. Nah, risiko meningkat seiring bertambahnya usia. Pria lebih rentan dibandingkan wanita sebelum menopause. Setelah itu risikonya meningkat pada wanita. Nah, yang keempat, riwayat keluarga. Riwayat keluarga memiliki anggota keluarga dengan penyakit jantung koroner dapat meningkatkan risiko individu. Yang ketiga, pengaruh psikologis. Terbagi lagi menjadi yang pertama, stres mental. Stres berkepanjangan dapat mempengaruhi kesehatan jantung dengan meningkatkan kadar hormon stres yang berkontribusi pada pembentukan plak. Gejala penyakit jantung koroner. Gejala penyakit jantung koroner atau PJK dapat bervariasi antara individu, tetapi beberapa gejala umum yang sering dialami yaitu yang pertama, nyeri dada atau anginan. Deskripsi nyeri atau ketidaknyamanan di dada yang sering kali terasa seperti tekanan, rasa terbakar, atau sensasi berat. Rasa sakit ini dapat menjalar ke lengan, rahang, punggung, atau perut. Pemicunya yaitu biasanya muncul saat beraktivitas fisik atau dalam situasi stres dan dapat mereda saat beristirahat. Yang kedua, sesak napas. Kesulitan bernapas yang terjadi ketika otot jantung tidak mendapatkan cukup oksigen. Sesak napas dapat diperparah saat beraktivitas fisik. Nah, yang ketiga, keringat dingin. Munculnya keringat dingin yang tidak biasa seringkali disertai dengan rasa cemas atau panik. Yang keempat, kelelahan berlebihan. Rasa lelah yang tidak wajar bahkan setelah melakukan aktivitas ringan, ini bisa menjadi tanda bahwa jantung tidak mampu memompa darah dengan efektif. Yang kelima, mual dan pusing. Beberapa penderita mungkin mengalami mual, muntah, pusing sebagai bagian dari gejala jantung koroner. Nah, yang keenam itu detak jantung tidak teratur. Aritmia atau ketidaknormalan ritme jantung dapat terjadi yang mungkin terasa seperti detak jantung yang terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak teratur. Yang ketujuh, serangan jantung. Jika arteri koroner tersumbat sepenuhnya, dapat terjadi serangan jantung atau infark miokard. Gejalanya mirip dengan anginan, tetapi lebih parah dan berlangsung lebih dari 15 menit tanpa membaik dengan istirahat. Pengelolaan penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner atau PJK adalah kondisi medis yang terjadi ketika pembuluh darah yang menyuplai darah ke otot jantung, yaitu arteri koroner, mengalami penyempitan atau penyumbatan. Nah, penyumbatan ini umumnya disebabkan oleh penumpukan plak lemak di dinding arteri, sesuai proses yang dikenal sebagai aterosklerosis. Akibat dari penyempitan ini adalah berkurangnya aliran darah dan oksigen ke jantung, yang dapat mengakibatkan kerusakan. Pengelolaan penyakit jantung koroner atau PJK melibatkan pendekatan multidisiplin yang mencakup perubahan gaya hidup, pengobatan, dan intervensi medis.
Berikut adalah langkah-langkah dalam pengelolaan PJK. Yang pertama itu perubahan gaya hidup, diet sehat. Ya, mengadopsi pola makan yang seimbang dan rendah lemak jenuh, gula, dan kolesterol. Nah, disarankan untuk mengonsumsi lebih banyak buah, sayuran, biji-bijian, dan lemak sehat seperti minyak zaitun. Yang pertama itu berhenti merokok. Menghentikan kebiasaan merokok sangat penting untuk mengurangi risiko penyakit jantung. Yang kedua, aktivitas fisik. Aktivitas fisik melakukan olahraga secara teratur seperti berjalan kaki, berlari, atau berenang dapat meningkatkan kesehatan jantung dan membantu mengontrol berat badan. Yang ketiga, mengelola stres. Teknik relaksasi seperti meditasi atau yoga dapat membantu mengurangi stres yang berdampak negatif pada kesehatan jantung. Yang keduanya, pengobatan obat-obatan. Beberapa jenis obat yang umum diresepkan untuk PJK yaitu 1. Statin untuk menurunkan kadar kolesterol. Yang kedua, aspirin untuk mencegah pembekuan darah. Yang ketiga, beta blocker untuk menurunkan tekanan darah dan mengurangi beban kerja jantung. Yang keempat, nitrogliserin untuk meredakan nyeri dada. Yang ketiga, intervensi medis. Terbagi lagi. Yang pertama, angioplasti dan pemasangan stent. Prosedur ini dilakukan untuk membuka arteri yang tersumbat dengan memasukkan balon kecil dan stent untuk menjaga arteri tetap terbuka. Yang kedua, operasi bypass jantung. Dalam kasus penyumbatan yang parah, operasi bypass dapat dilakukan untuk menciptakan jalur baru bagi aliran darah ke jantung. Yang keempat, monitoring dan perawatan rutin. Yang pertama itu pemeriksaan rutin. Penting untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk memantau kondisi jantung dan menyesuaikan pengobatan jika diperlukan. Nah, yang kedua itu manajemen komorbiditas. Mengontrol kondisi lain seperti diabetes atau hipertensi yang dapat memperburuk PJK sangat penting dalam pengelolaan keseluruhan. Nah, yang kelima itu edukasi pasien. Edukasi tentang pentingnya kepatuhan terhadap pengobatan dan perubahan gaya hidup harus diberikan kepada pasien untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang penyakit ini dan cara pengelolaannya dengan efektif. Pengelolaan PJK bertujuan untuk mengurangi gejala, mencegah serangan jantung, serta meningkatkan kualitas hidup pasien. Dengan pendekatan yang komprehensif, pasien dapat menjalani kehidupan yang lebih sehat meskipun mereka memiliki kondisi ini. Prosedur medis untuk PJK. Prosedur medis untuk mengatasi penyakit jantung koroner atau PJK, terutama melibatkan angioplasti dan pemasangan stent. Berikut adalah penjelasan mengenai kedua prosedur, yaitu yang pertama angioplasti. Angioplasti adalah prosedur minimal invasif yang dilakukan untuk membuka pembuluh darah koroner yang mengalami penyempitan atau sumbatan akibat penumpukan plak. Prosedur ini bertujuan untuk memperbaiki aliran darah ke jantung dan mengurangi risiko serangan jantung. Tahapan prosedur angioplasti. Yang pertama, persiapan. Pasien biasanya diberikan anestesi lokal di area pergelangan tangan atau paha. Tempat kateter atau dimasukkan pasien tetap terjaga selama prosedur. Yang kedua, pemasangan kateter. Dokter memasukkan kateter kecil melalui pembuluh darah menuju arteri koroner yang tersumbat menggunakan paduan gambar sinar X fluoroskopi
untuk memandu keteter ke lokasi yang tepat. Nah, yang ketiga, pengembangan balon. Setelah keteter mencapai area sumbatan, balon kecil di ujung keteter akan dikembangkan untuk mendorong plak ke dinding arteri, sehingga memperlebar jalan bagi aliran darah. Yang keempat, pemasangan stent atau opsional. Dalam banyak kasus, setelah angioplasti, dokter juga akan memasang stent, sebuah perangkat berbentuk tabung kecil untuk menjaga arteri tetap terbuka setelah balon dikeluarkan. Nah, yang kedua, pemasangan stent. Stent adalah perangkat medis yang digunakan untuk menjaga pembuluh darah tetap terbuka setelah angioplasti. Stent biasanya terbuat dari logam dan dapat dilapisi dengan obat untuk mencegah penyempitan kembali. Proses pemasangan stent. Yang pertama itu persiapan. Sebelum prosedur, pasien mungkin diminta untuk mengonsumsi aspirin beberapa hari sebelumnya untuk mengurangi risiko pembekuan darah. Nah, yang kedua, proses pemasangan setelah balon dikembangkan dan plak ditekan. Stent yang dilipat akan dimasukkan ke dalam arteri. Ketika balon dikembangkan, stent akan mengembang dan melekat pada dinding arteri, menjaga agar arteri tetap terbuka. Nah, yang ketiga itu observasi pasca prosedur. Setelah pemasangan stent, pasien akan menjalani masa observasi untuk memastikan tidak ada komplikasi. Nah, manfaat dan risiko. Prosedur ini dapat secara signifikan meningkatkan aliran darah ke otot jantung, mengurangi gejala seperti nyeri dada atau anginan, dan menurunkan risiko serangan jantung di masa depan. Meskipun relatif aman dan risiko komplikasi seperti pendarahan, infeksi, atau reaksi terdapat zat kontraks yang digunakan selama prosedur. Aktivitas yang disarankan untuk PJK. Aktivitas fisik yang disarankan untuk pasien penyakit jantung koroner atau PJK sangat penting dalam pengelolaan kondisi ini. Olahraga tidak hanya membantu meningkatkan kesehatan jantung, tetapi juga dapat mengurangi risiko serangan jantung dan meningkatkan kualitas hidup. Nah, berikut adalah beberapa jenis aktivitas yang rekomendasikan. Yang pertama itu berjalan kaki. Berjalan kaki adalah salah satu bentuk olahraga yang paling sederhana dan aman untuk pasien PJK. Aktivitas ini membantu mengurangi kadar kolesterol, meningkatkan sirkulasi darah, dan memperkuat otot jantung. Rekomendasinya disarankan untuk berjalan selama 30-60 menit setiap hari, yang dapat dibagi menjadi sesi-sesi lebih pendek jika diperlukan. Nah, yang kedua, bersepeda santai. Bersepeda dengan intensitas ringan dapat membantu meningkatkan kesehatan kardiovaskular tanpa memberikan tekanan berlebih pada jantung. Rekomendasinya, lakukan bersepeda di lingkungan yang nyaman seperti taman atau jalan setapak untuk menghindari stres berlebihan. Yang ketiga, aerobik. Manfaat aerobik meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru serta membantu mengontrol berat badan. Rekomendasi, lakukan aerobik dengan intensitas sedang selama 30-60 menit, 3-5 kali seminggu. Yang keempat, yoga dan meditasi. Yoga tidak hanya membantu meningkatkan fleksibilitas, tetapi juga menurunkan stres dan meningkatkan kesehatan mental. Meditasi juga bermanfaat untuk relaksasi dan pengaturan pernapasan. Rekomendasinya itu, lakukan sesi yoga atau meditasi secara rutin untuk membantu pengelolaan stres dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Nah, yang kelima itu berenang.
Manfaat berenang adalah olahraga low impact yang baik untuk pasien PJK karena dapat dilakukan dengan intensitas rendah sambil tetap memberikan manfaat kardiovaskular. Rekomendasinya itu cobalah berenang selama 20-30 menit beberapa kali seminggu. Yang keenam itu latihan kekuatan ringan. Latihan kekuatan ringan, beban ringan dapat membantu memperkuat otot tanpa membebani jantung secara berlebihan. Jika diizinkan oleh dokter, lakukan latihan kekuatan ringan dengan pengawasan. Aktivitas yang harus dihindari bagi penderita penyakit jantung koroner atau PJK, penting untuk menghindari aktivitas fisik tertentu yang dapat membebani jantung dan meningkatkan risiko komplikasi. Berikut adalah beberapa aktivitas yang sebaiknya dihindari. Olahraga dengan intensitas tinggi. Yang pertama itu sepak bola. Olahraga ini melibatkan gerakan cepat dan dinamis yang dapat menyebabkan jantung bekerja lebih keras. Ledakan tenaga mendadak saat bermain dapat memicu risiko serangan jantung. Yang kedua itu basket. Seperti sepak bola, basket juga memerlukan perubahan kecepatan yang cepat dan stamina tinggi yang bisa berbahaya bagi penderita PJK. Yang ketiga, tenis. Permainan ini membutuhkan gerakan yang cepat dan sering berpindah posisi sehingga dapat meningkatkan tekanan pada jantung. Nah, olahraga jarak jauh maraton. Lari jarak jauh menuntut kerja keras dari sistem kardiovaskular dan dapat menjadi pencetus serangan jantung bagi mereka yang memiliki riwayat masalah jantung. Yang ketiga, dengan gerakan tiba-tiba. Yang pertama itu badminton. Olahraga ini melibatkan gerakan cepat dan perubahan arah secara tiba-tiba yang dapat memberikan beban berat pada jantung. Nah, yang keempat itu aktivitas fisik berat. Mengangkat beban berat. Akibat aktivitas ini dapat menyebabkan tekanan berlebih pada jantung, terutama bagi mereka yang tidak biasa melakukan pekerjaan fisik berat. Yang kelima, aktivitas seksual dengan intensitas tinggi. Aktivitas seksual yang sangat intens juga dapat meningkatkan risiko serangan jantung, terutama pada pria berusia lebih dari 50 tahun. Yang keenam, makan berlebihan. Mengonsumsi makanan dalam porsi besar secara tiba-tiba dapat meningkatkan tekanan darah dan detak jantung, sehingga berisiko bagi penderita penyakit jantung. Nah, pencegahan penyakit jantung koroner. Pencegahan penyakit jantung koroner atau PJK sangat penting untuk mengurangi risiko dan menjaga kesehatan jantung. Berikut adalah beberapa langkah pencegahan yang dapat diambil. Yang pertama itu pola makan sehat. Ya, konsumsi makan bergizi, perbanyak sayur, buah, biji-bijian, dan makanan tinggi serat. Hindari makanan tinggi kolesterol dan lemak jenuh, serta batasi asupan gula. Nah, yang kedua itu minyak sehat. Pilih minyak sehat seperti minyak zaitun dan hindari makanan yang digoreng. Kontrol garam. Batasi asupan garam tidak lebih dari 1 sendok teh sehari untuk menjaga tekanan darah tetap normal. Yang kedua itu berolahraga secara rutin. Aktivitas fisik. Lakukan olahraga minimal 150 menit per minggu. Seperti jogging, berenang, atau bersepeda. Olahraga membantu menurunkan berat badan dan kadar kolesterol. Yang ketiga itu berhenti merokok. Hentikan kebiasaan merokok. Merokok adalah faktor risiko utama untuk PJK. Menghentikan kebiasaan ini dapat secara signifikan mengurangi risiko penyakit jantung. Nah, yang keempat itu
pengelolaan stres. Teknik relaksasi. Pelajari cara mengelola stres melalui meditasi, yoga, atau aktivitas lain yang menenangkan untuk mencegah dampak negatif pada kesehatan jantung. Nah, yang kelima, mempertahankan berat badan ideal. Badan ideal. Yang pertama, kontrol berat badan. Jaga berat badan dalam rentang sehat untuk mengurangi risiko hipertensi dan diabetes. Yang keduanya merupakan faktor risiko PJK. Nah, yang keenam itu pemeriksaan kesehatan rutin. Cek kesehatan, lakukan pemeriksaan rutin untuk memantau tekanan darah, kolesterol, dan kadar gula darah. Deteksi dini dapat membantu mencegah komplikasi lebih lanjut. Nah, yang ketujuh, batasi konsumsi alkohol. Minuman beralkohol, batasi asupan alkohol karena konsumsi berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah dan risiko penyakit jantung. Yang kedelapan, konsumsi antioksidan. Makanan kaya antioksidan. Konsumsi makanan yang kaya akan antioksidan untuk melawan radikal bebas yang dapat merusak pembuluh darah. Itulah tadi penjelasan dari materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.